10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gak? Oke, perkenalkan nama kakak Kak Rendy dari Nika Hamdan dan Kak Arfan. Coba ini siapa? Ini siapa siapa? Oh, ini siapa? Pak Rendy. Saya ingat ya namanya. Tahu lupa. Nah, kan setelah ini. Oh ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, boleh dong salah satu buat mungkin doa? Nah, Coba coba mungkin dong. mungkin doa dulu. Di sini kita akan belajar tentang siklus air. Sebelumnya sudah pernah belajar siklus air belum? Tapi udah tahu kan siklus air itu apa? Lupa. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya lupa. Kita akan belajar tentang siklus air dengan medianya langsung. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Katanya udah pernah ya belajar siklus air? Udah pernah apa belum? Ayo, apa siklus air? Ayo, ini yang bener yang mana? Udah pernah apa belum? Oke ya, ada yang ingat nggak siklus air itu apa? Oke, siklus air itu adalah siklus air itu adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada yang tahu nggak prosesnya itu ada apa aja? Nggak boleh lihat. Coba Ngadu satu orang yang tahu. Jadi tunjukin dulu. Nah, jadi kenapa air di bumi itu tidak pernah habis? Yaitu karena adanya proses air tadi, yaitu ada dengan proses evaporasi, ada partisipasi, kondensasi, dan juga infiltrasi. Nah, di sini ada yang tahu nggak fungsi air itu apa aja? Boleh tunjuk tangan satu orang terus disebutin apa aja. Oke, silakan. Ya, yang pertama minum.
untuk mencuci baju. Jadi di sini kakak udah melihat ya. Jadi fungsi air itu yang pertama itu sebagai pengarut, ada juga sebagai pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan atau osmotik sedang saraf transportasi dalam tubuh. Nah, ada yang tahu sumber air itu dari mana? Ayo, ada yang tahu nggak sumber air itu dari mana? Dari aqua. Ini coba iklan. Apa sumber air itu bisa dari air laut. Ya, emang air laut itu asin. Terus dari sungai, danau, dan juga gunung es. Nah, air itu bisa berasal dari ada air laut, terus ada air sungai. Sungai kan ada airnya tuh, terus ada danau dan juga gunung es. Ada yang tahu gunung es itu kayak gimana? Udah bentuknya es yang benar. Ada yang tahu gunung es itu ada di sebelah mana? Di sebelah utara, sebelah selatan, sebelah selatan juga ada. Nah, jadi proses siklus air itu bisa kita lihat yang pertama prosesnya itu ada yang pertama evaporasi. Evaporasi itu air itu menguap ke permukaan bumi, kemudian dia membentuk awan, yaitu yang dinamakan dengan kondensasi. Nah, kemudian setelah dia membentuk awan, kemudian turunlah sebuah hujan yang disebut dengan presipitasi. Nah, lalu kemudian air hujan yang telah terjatuh ke bumi dan dia langsung menyerap ke dalam air atau ke dalam tanah. Sorry, maaf ya, jadi ke dalam tanah. Nah, itulah yang disebutkan dengan siklus air, yaitu jadi air hujan itu bukan dari langit, tapi dari proses siklus air. Ada yang tahu tepuk fokus nggak? Ada yang tahu tepuk fokus nggak? Ada yang tahu tepuk fokus nggak? Nggak tahu ya? Oke, tepuk fokus itu kayak gini. Kalau nggak praktekin ya, nanti kita ngertiin bareng. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mau ada yang tahu nggak? Kita pasti tahu. Mau ayo kita mulai nggak? Bisa diikutin ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus ya. Fokus sama pelajaran hari ini. Oke, anak-anak ada yang tahu nggak kenapa air di bumi itu tercemar? Oke, bumi itu tercemar karena air di bumi itu tercemar karena ulah manusia. Yang pertama itu ada penebangan hutan. Nah, untuk mencari bahan baku dan juga lahan pekerjaan, manusia seringkali melakukan penebangan hutan secara besar-besaran. Jadi penebangan pohon di hutan itu secara liar dapat merusak air yang ada di bumi, dan juga salah satunya tadi yang sudah dijelaskan itu cara membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah di sungai sembarangan, itu penyebabnya bukan hanya banjir, tetapi juga menyebabkan air tidak sehat untuk dikonsumsi baik di sungai ataupun di danau. Anak-anak ada yang tahu nggak nih macam-macam siklus air itu ada apa aja? Ayo, ada yang tahu? Bukan, ini adalah proses siklus air. Macam-macam dari siklus air itu ada apa aja tahu? Nggak tahu, nggak tahu. Ini kemarin belajarnya pas kapan? Udah lama ya? Udah lama ya? Oke, sini kita akan membahas tentang macam-macam siklus air itu ada apa aja. Yang pertama itu ada siklus air itu ada siklus air pendek. Siklus air
Sama ada siklus Oke, jadi di sini siklus air itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada siklus air pendek, yang kedua ada siklus air sedang, yang ketiga ada siklus air panjang. Nah, siklus air pendek atau kecil ini yaitu air laut menguap menjadi uap gas, kemudian karena panas matahari terjadilah kondensasi. Kondensasi itu tadi yaitu pembentukan awan, kemudian turun hujan di permukaan bumi yang disebut dengan presipitasi. Nah, sedangkan siklus air sedang yang ini itu prosesnya itu air laut itu menguap menjadi uap gas karena panasnya matahari. Kemudian terjadilah sebuah evaporasi, uap bergerak oleh tiupan angin ke arah barat, kemudian membentuklah sebuah awan lagi yaitu yang kita kenal dengan kondensasi. Lalu turunlah hujan di permukaan daratan dan air mengalir di sungai menuju laut kembali. Untuk siklus air panjang, nah untuk siklus air panjang ini ada air laut itu menguap menjadi uap gas karena panasnya matahari sama saja seperti yang tadi. Kemudian uap air itu mengalami sublimasi. Nah, sublimasi itu pembentukan awan yang mengandung kristal es. Kemudian awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Kemudian turunlah hujan salju. Nah, hujan salju tadi itu kan adalah salah satunya itu tempat air ya, itu di gunung es. Nah, dari gunung es itu inilah yang disebutkan dengan siklus air panjang. Jadi seperti itu. Tapi ada yang tahu nggak apa namanya lagu tentang siklus air? Pernah dengar belum? Belum pernah ya? Oke, nanti kita kasih tahu ya. Ini kita akan belajar sambil bernyanyi dengan tentang tema kita yaitu siklus air. Oke, yuk. Tadi kan sudah dijelasin sama Mas Hasan. Nah, sebelumnya siklus air ada berapa tadi? Apa aja? Sebutin. Ikan pendek, sedang, dan panjang. Nah, terus proses siklus air tadi ada apa aja? Ayo tadi ada apa aja? Nanti kita bakal nyanyi. Siklus air itu ada apa aja? Evaporasi, kemudian kondensasi, di sini ada transpirasi itu sama saja dengan evaporasi. Ingat-ingat ya, nanti kakak tanya loh ini, nanti kakak tanya apa aja tentang siklus air itu ya. Sekali lagi, proses siklus air itu yang pertama ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Bareng-bareng ya proses siklus air itu yang pertama ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Dan proses siklus ada macam-macam siklus air itu ada 3, siklus air pendek, siklus air sedang, dan juga siklus air panjang. Ingat-ingat ya, yang sudah dipelajari atau ntar adik-adik pahami sendiri. Ntar pasti keluar kalau misal diulang. Ya, seperti itu. Dan pengertian dari siklus air sendiri itu tadi seperti yang sudah disebutkan temannya, yaitu proses perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Proses siklus air itu adalah proses perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Bisa dipahami kan ya adik-adik? Nanti yang berani menjawab, yang bisa menjawab dapat hadiah. Jadi seperti ini.
ini tuh kita ibaratkan adalah permukaan lautnya. Ini tuh ada gambar ikan gitu kan. Kita ibaratkan adalah permukaan air laut, danau ataupun sungai. Kemudian air laut ini menguap yang kita kenal dengan evaporasi. Sebanyak itu yang kita sebut dengan evaporasi. Yang disebut dengan evaporasi itu air laut itu menguap, disebutlah evaporasi. Kemudian dari nanti kalau kita suruh maju satu-satu aja ya. Nanti habis itu evaporasi ini setelah selesai evaporasi kemudian berbentuklah sebuah awan yang dikenal dengan kondensasi. Kemudian karena telah membentuk sebuah gumpalan awan, kemudian turunlah air hujan yang kita sebut dengan presipitasi. Lalu air hujan ini jatuh ke bumi, kemudian dia meresap lagi ke bumi, yang kita sebut dengan lalu berulang seperti itu. Itulah makanya air di bumi tidak pernah habis. Gak dikasih air. Jadi ini ya kalau misalnya dikasih air ya, kalau misalnya dikasih air nanti air itu akan naik ke atas, kemudian itu akan merebak dari sini, kemudian turun air dari sini kita ibaratkan dengan air. Nih kalau kalian pengen belajarnya cepat bisa menghafal pelajaran ini dengan tidak hanya pernah dengar apa liriknya besar ya, kita akan belajar ya. Kalau dicatat boleh nanti kalau mau dicatat biar cepat hafal biasanya. Udah ulangan belum ya kan sektor ini keluar, jadi teman-teman masih ingat. Oke ya, ini kakak praktekin dulu. Cara itu seperti ini. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses pertukaran air dengan terus menerus bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi, laut sungai meluap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Air meresap, itulah infiltrasi. Itulah siklus air di bumi. Bisa kan? Bisa nggak? Kok nggak bisa? Kita cobain, kita bareng-bareng yuk, kita bareng-bareng. Oke ya, kita bareng-bareng lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3, ayo. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses pertukaran air dengan terus menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi, laut sungai meluap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itulah presipitasi. Air meresap, itulah infiltrasi. Itulah siklus air di bumi. Mantap. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat kita sendiri. Ada yang berani nggak maju ke depan buat nyanyi ini? Ayo yang satu-satu. Ayo yang berani nggak? Yang nanti bisa dikasih reward. Nanti kalau bisa dikasih reward. Apa itu? Apa? Kalau nggak hadiah. Nanti dong rahasia hadiahnya. Rahasia dulu, rahasia. Ayo yang bisa maju yuk. Ayo nyanyi sekali lagi. Nyanyi sekali lagi ya. Oke, jadi kita biar tetap biar tambah fokus, kita fokus lagi ya seperti dengan teman adik-adik semua. Adik-adik udah nggak fokus lagi. Kita fokus lagi ya, kita ulang, kita fokus, masih ingat fokus. Oke, satu fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, kita coba sekali lagi yang semangat ya, yang semangat ya. Oke, kita mulai sekali lagi. 1, 2,
Sambil baca kok, sambil. Ayo yang mau maju, mau nyanyi bareng. Yang mau ayo nanti dapat hadiah. Yang ini ya. Inilah tadi itu yang apa namanya evaporasi ini, yaitu air laut itu menguap, kemudian dia membentuk awan, kemudian disebut dengan kondensasi, kemudian air jatuh ke bumi atau kita kenal dengan air hujan, bila presipitasnya, kemudian air itu meresap, lalu itulah yang kita sebut dengan evaporasi. Mau maju? Ayo maju. Ayo maju. Berdua nggak apa-apa, berdua. Ya kalau maju. Baca. Ayo berempat. Yang cowok itu nggak apa-apa. Yuk nomor 2. Ayo sama. Kalau ada 2, ceweknya 2. Ayo, kami kelas siapa? Ayo maju. Kita berbaca apa? Ayo jangan nggak boleh gitu. Teman-teman kita menyanyi, jadi kita dengerin terlebih dahulu ya. Ayo, 3, 2. Ayo adik-adik diam dulu. Yuk 3, 2. Kita belajar siklus air adalah proses pertukaran air dengan terus menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi, lalu sungai menguap, itu evaporasi.
Siapa? Sama kaset. Raisa. Oke, ya. Terima kasih untuk kalian berdua ya. Nah, Yang maju nggak? Temannya ada yang berani maju nggak? ayo sekali lagi maju ayo siapa? Oke, belum maju. Nggak apa-apa ya. Siap, Oke, siap nggak? Kayak malasnya gila ya. Ya nggak apa-apa. Ayo tiga. Ayo diam dulu ya. Teman-teman yang lain diam ya. Ya sama-sama diam. Ya, kita dengerin teman-teman. Yuk. Udah. 3, 2, 1. Ayo kita belajar siklus air adalah proses pertukaran air dengan terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi, laut, sungai menguap, itulah evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi, air jatuh ke bumi, itulah precipitation. Air meresap, itulah infiltrasi, itulah tahapan siklus air di bumi. Oke. Mau nggak ini? Ini coba bos. Nah ya jangan udah. Udah, itu nggak boleh berantem. Ayo kembali lagi. Kembali lagi ke tempat duduknya. Masih siap. Yuk, yaudah. Nah, ini kan udah selesai semua ya pembelajarannya. Nah, kan teman adik-adik kita udah tahu siklus air itu apa tadi. Ayo, siklus air. Yuk, yang tahu siklus air itu Satu orang berani tunjuk tangan siklus air itu apa? Siklus air adalah perputaran bentuk air naik ke bawah. Bentuk siklus air adalah perputaran bentuk air dari bumi ke bawah. Apa? Ya, boleh. Siklus air adalah proses pertukaran air terus menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian balik lagi ke bumi. Oke, pas sekali. Siklus air ada berapa macam? Mantap. Terima kasih ya buat adik-adik sekalian yang sudah mendengarkan kata-kata menjelaskan. Semoga adik-adik yang sudah mendengarkan bisa memahami dari pelajaran kata-kata ya sekalian. Nah, di sini kakak bertiga mohon maaf apabila banyak salah kata ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.